Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Setianingsih. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik terhadap Siswa pada Mata Kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pertama kali di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari administrasi. Nah, jadi administrasi itu berasal dari dua kata. Kata pertama itu kata ed dan yang kedua itu minister. Adapun arti kata dari ed itu kepada dan arti kata ministerial itu melayani, membantu dan mengarahkan. Sehingga dalam bahasa Inggris itu menjadi to administer yang berarti pula mengatur, memelihara dan mengarahkan. Nah, sedangkan pengertian administrasi menurut ahli sendiri di sini saya mengambil ahli itu Mulyono dan dia menyimpulkan dari definisi-definisi ahli yang lainnya bahwa administrasi itu mengandung 4 pokok pengertian. Yang pertama itu administrasi sebagai proses kerjasama. Yang kedua, aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga, adanya wadah kerjasama yang berupa lembaga atau organisasi. Dan yang terakhir itu adanya tujuan yang hendak dicapai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari administrasi akademik. Jadi administrasi akademik di sini mengandung arti adalah tindakan yang mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan. Tindakan mengkoordinasikan yang dimaksud ini dilakukan ini agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara produktif. Selanjutnya, kualitas. Kualitas di sini memiliki pengertian sebagai suatu tolak ukur yang menjadi sebuah acuan siswa dalam memilih suatu hal yang dapat memberikan kepuasan siswa itu sendiri. Kualitas ini juga dipandang sebagai proses suatu penilaian dalam produk atau jasa yang akan dirasakan langsung oleh penerima layanan atau pelanggan tersebut. Selanjutnya di sini ada pelayanan. Pelayanan di sini itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Jadi imbalannya itu seperti uang atau jasa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan administrasi. Tentunya kualitas pelayanan administrasi ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Lewis dan Booms. Mereka menyebutkan bahwa kualitas pelayanan itu merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan atau peserta didiknya. Tentunya kan dalam pelayanan administrasi itu memiliki kriteria-kriteria yang baik. Nah, jadi pelayanan administrasi ini memiliki kriteria yang baik. Menurut Norman, ia menyatakan karakteristik pelayanan yang baik itu ada 3. Yang pertama itu pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Maksudnya di sini itu pelayanannya itu berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Kemudian yang kedua itu pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata. Biasanya ini dia pengaruhnya bersifat tindakan-tindakan sosial gitu. Kemudian yang ketiga itu kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata. Karena biasanya ini terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sedangkan menurut Sergio Vanni dan Carver, mereka menyebutkan bahwa kriteria pelayanan administrasi yang baik itu ada 4. Yang pertama itu efektivitas, yang kedua itu efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi, dan yang keempat itu kepuasan kerja. Nah, dalam pelayanan administrasi yang baik itu ada yang namanya pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima itu?
Nah, di sini saya akan memberitahu tentang pelayanan prima atau sering disebut dengan excellent service. Atau artinya itu pelayanan terbaik atau sangat baik. Kenapa dikatakan pelayanan terbaik? Karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Jadi, pelayanan prima ini tuh sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan peserta didik atau masyarakat yang memerlukan persyaratan. Jadi persyaratan itu mereka diberi oleh layanan itu yang harus memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Nah, jadi pelayanan prima ini sendiri itu memiliki 3 konsep. Nah, jadi nama konsepnya itu A3. Yang pertama itu berdasarkan attitude atau sikap. Yang kedua itu berdasarkan perhatian. Yang ketiga itu berdasarkan tindakan atau action. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan prima berdasarkan konsep attitude. Berdasarkan konsep attitude ini terdiri atas 3 prinsip. Yang pertama itu melayani peserta didik berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi. Kemudian yang kedua, melayani peserta didik dengan berpikiran positif dan logis. Jadi mereka itu harus melayani peserta didik itu dengan berpikiran-pikiran yang positif, yang jernih, yang baik, logis. Di sini maksudnya itu masuk akal. Kemudian yang ketiga itu melayani peserta didik dengan sikap menghargai. Nah, jadi mereka itu sebagai peserta pelayanan ya, mereka tuh harus menumbuhkan sikap menghargai yang tinggi, toleransi, sehingga menarik siswa untuk merespon atau lebih terbuka terhadap pelayanan yang mereka berikan. Kemudian yang kedua, pelayanan prima berdasarkan attention atau perhatian. Nah, ini meliputi tiga prinsip juga ya. Yang pertama itu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, mengamati dan menghargai perilaku para peserta didik. Dan kemudian yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada para peserta didik. Nah, jadi pelayanan itu, yang memberi pelayanan itu harus memberikan perhatian penuh kepada para peserta didik. Misalnya, peserta didik itu memiliki masalah atau keluhan dalam proses pembelajarannya. Jadi, mereka itu harus mengamati dan memberikan pelayanan-pelayanan perhatian yang bisa menggerakkan siswa itu untuk lebih terbuka dan mau menceritakan apa yang mereka alami. Kemudian yang ketiga itu pelayanan prima berdasarkan action atau tindakan. Nah, ini 4 prinsip. Yang pertama, mencatat setiap keluhan atau masalah para peserta didik. Dan yang kedua, mencatat kebutuhan para peserta didik. Kemudian yang ketiga, menegaskan kembali kebutuhan para peserta didik. Dan yang terakhir, mewujudkan kebutuhan para peserta didik. Jadi semua ini tuh tidak hanya dicatat, dilihat, tetapi harus diwujudkan dengan bukti-bukti nyata. Nah, tentunya dari pelayanan-pelayanan diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa ini memiliki pengaruh terhadap siswa itu sendiri. Di sini saya akan menyebutkan apa saja pengaruh kualitas pelayanan administrasi terhadap siswa. Ada 5. Yang pertama itu pengaruhnya siswa menjadi lebih terbuka dan excited mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap semangat serta membuat siswa lebih aktif dalam menggunakan fasilitas pelayanan yang ada. Kemudian yang ketiga, menjadikan siswa mampu merasakan pelayanan yang meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan hal pelayanan yang mendukung siswa sehingga mendorong siswa berinovasi dan beraktivitas. Dan yang terakhir, siswa menjadi puas karena mendapat pelayanan yang baik dan tanggap, sehingga menjadikan pola pikir siswa itu kritis dan dewasa. Nah, cukup sekian penjelasan materi saya mengenai makalah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik Terhadap Siswa. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.